apakah benar batu mustika mani gajah ataupun mani gajahnya sendiri? Itu tidak ada. Ya. Heran, kalian heran kan? Jadi gini, ada beberapa waktu yang lalu ada yang mengatakan salah satu kalimat menyatakan bahwa sebenarnya mani gajah itu tidak ada, adanya itu hanya sebagai mineral batu apa begitu, tapi bukan batu mani gajah. Tetapi di luar sana, bahkan di tempat saya sendiri pun, saya punya yang namanya mani gajah, ada yang mustika mani gajah. Nah, itu apa sebenarnya? Ini hubungannya bagaimana? Ya, jadi ada beberapa yang kemarin mengatakan ada apa itu? Loh, mustika mani gajah, mustika dari Ki Bagus kok bentuknya batu? Ini kan batu ini. Nah, ini menjadi sinkron ya. Kenapa saya bikin video kali ini? Mungkin kalian masih bingung. Jadi gini, saya pertegas bahwa terkadang batu mustika, ya, batu mustika itu memang batuan dari alam yang bisa saja disebut nanti kecubung, ametis, kemudian ada batu kalsedoni, ada batu dari Pacitan, Klawing, kemudian batu-batu lainnya ya, badar besi, hematit dan lain sebagainya. Kemungkinan ada yang kandungannya semacam itu. Apakah ini layak disebut batu mustika? Ya, bisa, asalkan tadi karakternya ada. Seperti yang saya sampaikan, seperti yang disampaikan teman-teman kita, para spiritual dan lain sebagainya. Ciri-ciri batu mustika adalah di situ dihuni oleh sosok kodam, katakanlah semacam itu. Apakah kita harus percaya sama seperti itu? Ya, kalau untuk masalah kepercayaan ya itu serahkan ke kalian sendiri. Ya, kalau saya mengimani bahwa suatu benda bisa saja ada jinnya, handphone saya ini bisa saja ada jinnya, ada kodamnya, bisa. Tapi saya tidak mengurusi. Yang terpenting saya memakainya sebagai sarana, sebagai wasilah, perantara, begitu. Hanya sebagai saya simpen saja kok, gitu. Jadi batu mustika terkadang memang dari batu alami bumi, ya. Terkadang dari batuan alami bumi. Bahkan saya beberapa kali bikin video batu mustika katilayu. Itu bukan berasal dari pohon katilayu loh, dari batuan memang, gitu. Tetapi energinya itu karakter dari manfaat katilayu ada di situ. Ya, kalau dipakai bisa saja nanti bisa tambah beruntung ketika mancing. Nah, itu salah satunya. Mani gajah pun sama. Bisa saja mustika mani gajah dari saya itu bukan dari mani gajah, dari maninya gajah, bukan. Bisa saja dari batuan alami bumi atau dari kandungan-kandungan lainnya, begitu. Ya. Jadi ini adalah penyebutan sebenarnya. Kalau kalian paham mengenai batu mustika, kenapa batu mustika itu namanya macam-macam? Karena itu adalah penyebutan menggambarkan dari manfaat ataupun dari hodamnya. Biasanya gitu. Keris pun sama. Yang menamakan itu orangnya, terserah dia. Batu akik pun sama, ya. Andai kata kalau untuk saya mendapatkan batu mustika dengan proses penarikan, saya hargai dengan bermacam-macam tingkatan energinya, saya mahar dengan beberapa begitu, ada yang sampai 10 juta, 20 juta, 50 juta. Itu memang sesuai dengan proses saya mendapatkannya, energinya seperti apa dan kecocokan kepada orang-orangnya. Kalau kalian ataupun teman-teman semuanya tidak merasa kok mahal sekali bagus, saya nggak mampu, ya sudah, nggak usah dipaksakan. Saya tidak mengatakan demikian harus, enggak. Itu terserah Anda sendiri, begitu ya. Kemudian ada lagi, ketika ada benda belinya 10.000 di pasar, dijual dengan harga 1 juta. Nah, ini konsekuensinya ya terserah orangnya yang menawarkan, ya. Karena kita sama-sama dewasa kok. Kalau Anda mendapatkan sarana dengan harga yang murah, gratis pun, ya terkadang itu tidak ada manfaatnya. Terkadang ketika Anda mengeluarkan biaya yang sedikit lebih, ya, tapi Anda yakin di situ ya memang bisa saja ada manfaatnya. Apakah itu bukan mainan sugesti Ki Bagus? Ya, memang ada sugestinya di situ.
Sama kok, sama di semua tempat, semua lini di dunia ini ada yang namanya sugesti. Ya, ketika Anda tidak yakin maka jangan dipaksakan. Kayak dokter pun sama, Anda berobat ke dokter, Anda nggak yakin sama dokternya, ya nggak akan sembuh gitu. Spiritual pun sama. Tapi ingat, di tempat saya tidak akan memaksakan siapapun. Ngoten ya, paham ya teman-teman semuanya. Kemudian untuk teman-teman semuanya yang menggunakan batu mustika di luaran sana ataupun yang sedang mencari begitu, silakan cari referensi sebanyak-banyaknya agar Anda paham mana yang memang benar-benar itu bisa dipakai, mana yang hanya sebagai ada oknum-oknum tertentu, ya itu terserah ya. Anda cari informasinya sematang-matangnya, Anda putuskan begitu. Karena saya tidak pernah memaksakan orang Anda harus beli, enggak pernah gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.